Timnas Indonesia tahan imbang Arab Saudi, Sintayong optimis Indonesia jadi kuda hitam kualifikasi Piala Dunia. Max Hilger dan Eliano Reijers, calon naturalisasi baru yang siap memperkuat lini belakang Timnas Indonesia. Erick Thohir apresiasi Timnas Indonesia usai tahan Arab Saudi. Fans desak pemecatan Graham Arnold jelang laga krusial Australia versus Timnas Indonesia. Pertandingan Arab Saudi melawan Indonesia berakhir dengan skor 1-1, hasil yang sangat berarti bagi Timnas Indonesia. Laga ini berlangsung dengan tensi tinggi sejak awal, terutama mengingat Arab Saudi adalah salah satu tim yang difavoritkan di grup C. Namun Indonesia yang tampil percaya diri berhasil mengimbangi permainan tuan rumah dan membawa pulang 1 poin penting. Di awal pertandingan, kedua tim sama-sama menunjukkan permainan agresif. Arab Saudi yang dikenal memiliki lini depan kuat dengan beberapa pemain bintang dari liga domestik, mencoba mendominasi permainan sejak menit pertama. Namun, Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong tidak tinggal diam. Dengan pertahanan yang kokoh dan permainan disiplin, Indonesia mampu meredam serangan demi serangan dari Arab Saudi. Usai laga pelatih Sintayong tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Sintayong mengungkapkan bahwa pertandingan ini tidaklah mudah. Kondisi cuaca panas di Arab Saudi memang menjadi tantangan tersendiri bagi tim. Sintayong menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pemainnya yang telah berjuang keras sepanjang pertandingan. Meskipun cuaca dan tekanan dari tim lawan sangat berat, para pemain tetap fokus dan disiplin dalam menjalankan strategi yang telah dipersiapkan. Salah satu faktor kunci dalam pertandingan ini adalah pemahaman Sintayong terhadap para pemain Arab Saudi. Sintayong mengaku bahwa ia sudah mempelajari karakter permainan lawan, dan itu memberinya keunggulan dalam menyusun strategi untuk laga ini. Pengetahuan mendalam ini diakui Sintayong menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia mampu tampil begitu baik dan merebut poin dari salah satu tim terkuat di Asia. Tidak hanya puas dengan hasil imbang ini, Sintayong justru semakin optimis dengan peluang Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Sintayong juga menekankan bahwa hasil imbang ini hanya permulaan dari perjalanan panjang Timnas Indonesia di babak kualifikasi. Ia berharap bahwa momentum positif ini bisa dijaga, dan seluruh pemain tetap fokus pada target besar yaitu lolos ke putaran final Piala Dunia. Di grup C persaingan semakin memanas. Selain hasil imbang Indonesia melawan Arab Saudi, laga lainnya di grup ini juga membawa kejutan. Bahrain secara mengejutkan berhasil menundukkan Australia, salah satu tim yang juga difavoritkan untuk lolos dari grup ini. Dengan tambahan 1 poin dari hasil imbang ini, Indonesia sementara berada di posisi ketiga klasemen grup C, tepat di belakang Bahrain dan Arab Saudi. Posisi ini tentu memberikan harapan besar bagi Timnas Indonesia untuk bisa terus bersaing dengan tim besar di Asia. Upaya Timnas Indonesia untuk terus memperkuat skuadnya melalui jalur naturalisasi tidak berhenti. Kali ini perhatian tertuju pada 2 pemain keturunan Belanda yang dikabarkan akan segera memulai proses naturalisasi, yakni Max Hilger dan Eliano Reijers. Kehadiran mereka diharapkan mampu membawa dimensi baru bagi lini pertahanan Timnas Indonesia. Max Hilger adalah pemain berusia 23 tahun dengan pengalaman di level tertinggi sepak bola Belanda, Eredivisie. Hilger telah menjadi andalan bagi FC Twente dan penampilannya semakin matang setiap musim. Sebagai bek tengah, Hilger dikenal memiliki kemampuan duel udara yang baik, fisik kuat serta ketenangan dalam mengawal lini pertahanan. Pengalaman bermain di salah satu liga terkuat di Eropa tentu menjadikan Hilger sebagai tambahan yang menarik bagi Timnas Indonesia. Dengan usianya yang masih muda, ia punya potensi besar untuk terus berkembang. Jika proses naturalisasinya berjalan lancar, Hilger bisa menjadi bagian penting dari rencana jangka panjang skuad Garuda. Usia 23 tahun membuatnya berpotensi mengabdi selama 1 dekade atau lebih, yang tentu akan memberi stabilitas di sektor pertahanan. Nama Eliano Reijers mungkin tidak sepopuler kakaknya, Tijani Reijers yang saat ini bermain untuk AC Milan. Namun Eliano juga menunjukkan perkembangan yang positif di PC Zwolle. Berposisi sebagai bek kiri, Eliano punya kemampuan serang yang mumpuni serta kontribusi dalam fase bertahan yang cukup solid. Di era modern sepak bola, peran bek kiri yang aktif membantu serangan sangatlah krusial dan hal ini menjadi kelebihan Eliano yang bisa diandalkan. Fakta bahwa Eliano merupakan adik dari bintang AC Milan tentu menambah daya tariknya. Walaupun kakaknya, Tijani lebih memilih membela timnas Belanda, Eliano sepertinya lebih terbuka untuk membela timnas Indonesia. Keduanya memiliki garis keturunan Indonesia yang memungkinkan mereka menjalani proses naturalisasi.
Kehadiran Max Hilger dan Eliano Reijers diprediksi akan semakin memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Keduanya masih berusia 23 tahun, sehingga memberikan timnas Indonesia keuntungan besar. Usia yang masih muda berarti mereka bisa berkontribusi untuk waktu yang lama, bahkan hingga 10-15 tahun ke depan. Namun dengan semakin banyaknya pemain keturunan yang memperkuat posisi bek di timnas, tantangan baru juga muncul. Saat ini timnas Indonesia sudah memiliki beberapa pemain naturalisasi maupun keturunan yang juga berposisi sebagai bek. Hal ini tentu menciptakan persaingan ketat di dalam tim. Pelatih timnas Sintayong akan dihadapkan pada tugas berat dalam menentukan komposisi ideal di sektor belakang. Di sisi lain, kehadiran banyak pemain berkualitas di satu posisi tertentu juga bisa menjadi keuntungan. Persaingan yang sehat dapat meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan. Para pemain akan dituntut untuk selalu tampil maksimal jika ingin mendapatkan tempat di tim utama. Setelah pertandingan, Erick Thohir langsung memberikan apresiasi kepada timnas Indonesia. Menurutnya hasil ini adalah bukti perjuangan tanpa lelah dari Jay Itzes dan kawan-kawan. Meski menghadapi tim yang secara peringkat jauh lebih tinggi dan berpengalaman tampil di Piala Dunia, Indonesia berhasil tampil solid dan mencuri poin berharga dari Arab Saudi. Perlu diingat bahwa sebelum pertandingan ini, Arab Saudi memang jauh lebih unggul secara peringkat. Mereka termasuk tim yang konsisten tampil di kancah internasional, bahkan menjadi langganan di Piala Dunia. Sebaliknya, Indonesia yang menempati posisi 133 FIFA dipandang sebagai underdog dalam laga ini. Namun hasil imbang ini membawa dampak positif bagi timnas Indonesia. Berkat hasil imbang tersebut, Indonesia mendapatkan tambahan 6,88 poin dalam ranking FIFA. Poin tambahan ini langsung mendorong posisi Indonesia naik 2 peringkat, dari 133 menjadi 131 di dunia. Peningkatan peringkat ini adalah tanda bahwa sepak bola Indonesia mulai bergerak ke arah yang lebih positif, terutama dalam menghadapi tim-tim besar. Hasil ini bukan hanya menjadi kemenangan moral bagi Indonesia, tetapi juga menjadi penanda bahwa tim Garuda semakin solid di bawah arahan pelatih Sintayong. Dengan tambahan poin FIFA dan performa yang semakin meningkat, harapan besar kini tertuju pada laga-laga berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia. Erick Thohir sendiri telah menunjukkan komitmennya dalam membangun sepak bola Indonesia melalui berbagai program dan langkah strategis. Salah satunya adalah peningkatan kualitas pemain perekrutan pemain naturalisasi seperti Jay Itzes. Dengan dukungan penuh dari PSSI, Indonesia diharapkan bisa terus berprestasi dan bersaing di tingkat internasional. Meski hasil imbang ini sangat menggembirakan, tantangan besar masih menanti di depan. Timnas Indonesia harus mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi, terutama menghadapi tim kuat lainnya di grup C seperti Australia dan Bahrain. Kedua tim ini tentu tidak akan memberikan laga yang mudah, dan Indonesia harus tampil maksimal di setiap pertandingan. Australia sedang berada dalam tekanan besar menjelang pertandingan penting melawan timnas Indonesia. Setelah secara mengejutkan kalah dari Bahrain di kandang sendiri, desakan fans agar pelatih Graham Arnold dipecat semakin memuncak. Banyak yang merasa bahwa Arnold sudah diberikan terlalu banyak kesempatan, tetapi gagal memperlihatkan hasil positif. Laga kontra Bahrain seharusnya menjadi momen bagi Australia untuk mengamankan 3 poin. Namun kekalahan mengejutkan itu memicu kritik keras dari fans. Mereka merasa permainan Australia tidak menunjukkan perkembangan signifikan di bawah arahan Arnold. Banyak yang berpendapat bahwa sepak bola Australia terus menurun di bawah Arnold, tidak hanya dari segi hasil tetapi juga gaya permainan yang dianggap monoton dan tidak berkembang. Tuntutan pemecatan Arnold bukanlah hal baru. Banyak fans Australia yang sudah sejak lama merasa bahwa sang pelatih tidak mampu membawa perubahan positif. Meski sudah beberapa kali berhasil membawa Australia lolos ke turnamen internasional besar, hasil dan performa tim di bawahnya tidak memuaskan. Bagi sebagian fans, kekalahan dari Bahrain adalah titik nadir dari kepemimpinan Arnold yang dianggap sudah mencapai batas kemampuannya. Mereka menginginkan perubahan di kursi pelatih, terlebih menjelang laga krusial di kualifikasi Piala Dunia. Kekalahan berikutnya bisa memperburuk posisi Australia di klasemen grup dan mengancam peluang mereka untuk lolos. Sementara Australia sedang terpuruk, timnas Indonesia justru dalam kepercayaan diri yang tinggi jelang laga ini. Pada pertandingan sebelumnya, Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi meski bermain tandang. Hasil tersebut memberikan motivasi besar bagi skuad asuhan Sintayong, yang semakin percaya diri bahwa Indonesia bisa bersaing di grup C. Pertandingan antara Australia dan Indonesia akan menjadi sangat krusial bagi kedua tim. Bagi Australia, kemenangan akan menjadi cara terbaik untuk meredam tekanan dan mengembalikan kepercayaan fans terhadap tim dan pelatih.
Namun jika mereka kembali mengalami kekalahan, desakan untuk memecat Graham Arnold mungkin akan semakin sulit dihindari. Di sisi lain, bagi Indonesia hasil positif melawan Australia akan semakin memperkuat posisi mereka di grup C. Dengan performa yang sedang meningkat dan dukungan moral yang kuat setelah laga melawan Arab Saudi, Indonesia memiliki potensi untuk mengejutkan Australia. Graham Arnold menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan posisinya sebagai pelatih Australia. Selain harus memperbaiki hasil buruk di laga sebelumnya, ia juga perlu mengembalikan kepercayaan timnya. Australia tidak hanya membutuhkan kemenangan, tetapi juga peningkatan performa yang signifikan jika mereka ingin mempertahankan peluang lolos ke Piala Dunia.